على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan majelis, yaitu Ustadzah Umanah Hulwani serta kedua putra beliau. Tidak lupa juga yang menemani kami kebetulan dari Petamburan tadi beliau ikut, Ustadz Atiq, guru kita semua dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan Ustadzah Umanah beserta kedua putra beliau dan keluarga besarnya, dan juga Ustadz Atiq dan semuanya, guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirat muslimat, ibu-ibu jamaah majelis taklim Faqihatuddin. Saya ngajar 2 tahun di sini baru ngeh namanya Faqihatuddin. Kita doakan mudah-mudahan nggak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Bulan lalu adik saya yang gantiin, betul? Karena saya masih menunaikan ibadah haji bersama ibu saya tercinta. Doakan mudah-mudahan mabrur insyaallah. Nanti dalam hadis disebutkan ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allah Ta'ala mengampuni orang yang pergi haji. Bukan cuma yang pergi haji doang yang diampuni nama Allah, wa liman istaghfara lahul hajj, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang pergi haji. Jadi alhamdulillah selama di sana saya kalau doa selalu disebut semuanya, dan semua jamaah-jamaah majelis kita dimanapun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam satu riwayat Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki ngutip itu dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam, itu orang yang haji dia punya doa pamungkas sampai kapan? Dari bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai 10 Rabiul Awal. Itu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah. Itu dikutip oleh Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Jadi kalau bahasanya orang Betawi, malaikatnya masih nempel. Padahal malaikat tidak pernah bisa, Bu. Mau haji nggak haji, yang nyatet malaikat tetap ada. Malaikat memang nempel mulu. Cuman saking itu bahasanya orang Betawi, saking dengan harapan doanya dijabah oleh Allah. Maka sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan semua ibu-ibu yang di sini semuanya bisa pergi haji. Amin. Sama orang-orang yang dicintai, insyaallah. Dan mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya, yang punya utang lunas utangnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh, keluarga kita diberkahi, dibahagiakan oleh Allah.
Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah sampai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini untuk ngaji Manhajus Sawi pada kesempatan kali ini pembahasannya saya lengkap sedikit karena ada satu hal yang ingin saya bahas di kitab yang sama di halaman 181. Coba Ustaz lihat Ustaz. 181. Apa itu babnya? Situ. Nah, ini yang saya pengen bahas saat ini bagian baca kitab. Emang disediain halaman-halaman di fotokopiin? Itu bukan halaman, bingung terbelah kitabnya. Mana tadi? Yang satu. Yang di fotokopiin yang apa? Peta ya. Oh, peta doang. Apa? Khutoh. Betul lah. Ala kulli hal. Nah, ya, ini bab 101 yang kita bahas fi tahdhir minal inkar ala auliya wassalihin. Hati-hati, jangan sembarangan nyerang orang-orang wali dan orang-orang soleh. Kenapa saya membahas ini pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita lihat media sosial sekarang serem. Betul atau enggak? Wali-wali Allah dicaci maki. Orang-orang soleh dihina-hina. Ulama-ulama yang dari dulu orang-orang tua kita nggak berani. Jangankan mau nyaci maki ulama, mau nengok ke depan, ngadepin muka depan ulama aja udah berani nunduk. Betul enggak? Sekarang nggak ada harganya. Dicaci maki, dihina. Wali-wali Allah keramatnya diledek-ledek, diejek-ejek seolah-olah dongeng, saudara. Ini ajaran dari mana yang model begini? Ini gara-gara keterbukaan informasi media sosial, akhirnya informasi yang masuk nggak kesaring. Kita sekarang masih yakin sama aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita masih yakin sama keramatnya aulia. Tapi jangan sampai nanti gara-gara begini anak cucu kita udah gak yakin lagi sama aulia, saudara. Na'udzubillah min. Ini sama dengan keterbukaan informasi, bahaya. Maka saya pengen bahas pada kesempatan kali ini, ya, satu pembahasan yang luar biasa, fit tahdhir minal inkar 'alal auliya wassalihin. Fadhal Ustaz Rabi dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu rabi fi at-tahdhir min al-inkar 'ala al-awliya was-salihin. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah fi lataifil minan manasuhu wasiyatun wa irsyadun iyyaka ayyuhal akh an tas'a ila al-waqi'in fi hadhihi al-ta'ifatil mustahzi'in bihim li'alla tasquta min aynillah wa tastawjiba al-maqta min Allah fa inna haula'il qaum jalasu ma'allah ala haqiqati sidqi wal ikhlas wal wafa wa muraqabatil anfas ma'allah subhanahu wa ta'ala qad sallamu qiyadahum ilaih wa alqaw anfusahum baina yadayhi wa tarakul intisara li anfusihim haya'an min rububiyyatihi wa iktifa'an bi qayyumiyyatihi fa qama lahum bi awfa ma yaqumuna li anfusihim kal muharibi liman harabahum wal mughalibi liman ghalabahum wa qad tuliya hadhihi ta'ifatu bil khalq khususan ahlal ilmi adh-dhahir faqalla an tajida minhum man yansharihu suduruhu litasdiqi biwaliyin muayyan bal yaqulu lak na'am na'lamu annal awliya mawjudun walakin aynahum fala yudhkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatallahi fihi talikal lisan bil ihtijat ariyan min wujudi nurit tasdiq fahdar mimman hada wasfuhu wa firra minhu firaraka minal asad. Intaha. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih man ankara 'alal 'arifina ubtuliya bi qaswatil qalbi wa qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah idza alifal qalbul al-i'radu 'anillah sahibatul waqi'atu fi ahlillah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tuh punya kekasihnya Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Ta'ala, la yazalul 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kata Allah Ta'ala, tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, ngamalin sunnah. Kalau udah ngamalin sunnah, otomatis yang wajibnya diamalin.
Nggak ada ceritanya kalau ada orang ngamalin sunnah sholat duha subuh kagak, geblok namanya tuh. Tuh kebanyakan makan makoli tuh, makoli. Iya. Orang kalau udah ngamalin sunnah berarti wajib dia udah pasti, udah rapi. Nah kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang sahih, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan seterusnya ila akhir hadis. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Dia ngamalin, dijaga sunnah, sholat sunnahnya dijaga, adab-adab sunnahnya dijaga, tahajudnya dijaga, sedekahnya dijaga, dijauhi dirinya dari yang haram. Jangankan yang haram, makruh aja dia nggak lakuin. Nah orang kalau udah begitu tuh, kata-kata Allah Ta'ala, hatta uhibbah, orang yang terus-terusan ngamalin sunnahnya Nabi, aku akan cinta kepadanya. Kalau udah cinta sama Allah, jadi kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Kalau udah jadi kekasihnya Allah, maka dia memandang dengan cahaya Allah. Makanya orang-orang wali itu bisa memandang apa yang kita nggak lihat, mendengar dengan cahaya Allah Ta'ala. Dia bisa mendengar apa yang kita nggak dengar. Orang-orang soleh itu kita minta masukan, kita cerita masalah kita, dia bisa kasih solusi kadang-kadang yang kita nggak kepikiran. Karena memang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langkahnya dibimbing. Kenapa? Karena udah jadi kekasihnya Allah Subhanahu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Ta'ala, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la khawfun alaihim, mereka gak akan merasakan takut, wa la hum yahzanun, dan mereka gak akan merasakan sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa kekasihnya Allah? Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu otomatis jadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau ada orang udah jadi kekasihnya Allah, apalagi yang udah jelas-jelas ulama yang saleh, yang istiqamah. Itu disebutkan dalam maqalah, innam yakunul ulama awliya falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu bukan wali, maka siapa lagi yang jadi wali? Ulama pewarisnya Nabi itu, yang benar-benar soleh, yang benar-benar ngamalin ilmunya ya. Bukan ulama, bukan itu. Ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar soleh, yang perkataannya sesuai dengan perbuatan, yang takut sama Allah Ta'ala. Kata dalam asar disebutkan, dalam asar, innam yakunul ulama awliya falaysa lillahi wali. Itu kalau ulama bukan wali, siapa lagi walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka mereka para ulama yang salihin, para aulia, orang-orang yang betul-betul takut sama Allah, mereka kekasihnya Allah. Allah nyatakan hatta uhibbah, dia terus-terusan ibadah kepadaku sampai aku cinta kepadanya. Kalau udah dicintai Allah berarti jadi kekasihnya Allah. Apalagi yang udah mendapatkan kesaksian dari banyak orang, dari banyak aulia, dari banyak ulama. Ini fulan wali Allah, fulan orang soleh, fulan wali Allah, syekh fulan. Ulama-ulama setelahnya menyaksikan tentang kewaliannya, menjadi saksi, ditunjukin sama Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan sembarangan namanya begitu. Di sini Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kata Ibnu Athaillah Sakandari, iyyaka wal akh, hati-hati saudaraku, antas'a ilal waqi'in fi hadhihi ta'ifah. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kamu bergabung, antas'a ilal waqi'in, bergabung sama orang-orang yang nyelak para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-mustahzi'in, yang suka ngolok-ngolok bihim, mereka para kekasihnya Allah. Kenapa? Li'alla tasquta min aidillah wa tastawjibal maqta min Allah. Karena kalau kamu udah gabung sama mereka, hati-hati, kamu bisa luntur dari pandangan rahmatnya Allah, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Kok bisa orang yang gabung sama para penghina aulia, penghina orang-orang soleh? Kok bisa begitu? Karena mereka orang-orang soleh itu orang-orang yang memang tulus, ikhlas karena Allah. Waktunya dihabisin buat Allah. Di pikirannya cuma ada Allah. Tenaganya dikuras cuma untuk Allah, menghambakan diri kepada Allah. Mereka menyerahkan hartanya, jiwanya, dirinya, semua-muanya diserahkan ya ikhwan.
Sampai-sampai banyak wali-wali Allah itu yang begitu dihina, dicaci, dimaki, difitnah nggak sempat jawab. Nggak sempat jawab. Kenapa? Tarakul intisar li anfusihim haya'an min rububiyyatih wa iktifa'an biqayyumiyyatih. Sebagian ada yang wali-wali Allah tuh nggak ngejawab, ngediemin aja karena malu sama Allah Ta'ala. Dia sibuk hanya ibadah kepada Allah, nggak menyibukkan dirinya dengan jawab orang-orang yang menghina kekasihnya Allah Subhanahu. Tapi jangan dipikir tuh wali nggak ngejawab terus nggak ada apa-apa. Hati-hati. Faqama lahum bi'awfa ma yaqumun li anfusihim kal muharib liman harabahum wal mughalib liman ghalabahum wa qad ibtuliya hadhihi at-ta'ifah bil khalaq ila akhir ma qal. Jangan mentang-mentang walinya nggak ngebalas, nggak ngejawab, terus yang terpikir nggak ada apa-apa. Walinya emang nggak ngejawab, tapi Allah kekasihnya yang marah yang akan balas, saudara. Jangan main-main Pak Bu sama kekasihnya Allah. Hati-hati, jaga diri. Jangan sampai agama kita hancur gara-gara sembarangan bicarain para kekasih Allah. Allah yang balas. Beb tahu dari mana Allah yang balas? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Ini bukan ngarang-ngarang. Ini dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang ganggu waliku, kata Allah Ta'ala, maka aku ngumumin perang sama dia. Perangnya lawan siapa, Bu? Jawab yang kompak, perang lawan siapa, Bu? Allah. Kira-kira perang lawan Allah hancur apa enggak tuh? Hancur. Hancur apa enggak tuh? Habis apa enggak tuh? Habis. Jangan kita nantang perang sama Allah dengan menghina-hina, berani sama aulia-aulia Allah. Hati-hati. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada 3 golongan dari sekian banyak dosa nih. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita insyaallah. Dari sekian banyak dosa, ada 3 dosa yang kalau orang ngelakuin ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 dosa. Catat baik-baik. Ini jangan sampai kita ngelakuin 3 ini karena resikonya nggak main-main, ditantang perang sama Allah. Kalau udah tentang perang, dunia habis, akhirat habis. Nauzubillah min dzalik. Karena bisa apa kita tanpa Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 yang ditantang perang sama Allah Ta'ala. Siapa aja 3 tersebut? Yang pertama qati'ut thariq. Qati'ut thariq, orang yang begal. Begal itu qati'ut thariq tuh. Begal, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu ila akhir ayat, qata'u yusabu ila akhir ayat. Qati'ut thariq, qati'ut thariq itu ngebegal. Jadi udah masuk ke wilayah umat Islam, ya, bikin orang takut, ngacak-ngacak, ngerampok, ngerampas, ngebunuh lagi, begal. Yang begitu banyak pada gitu. Itu begal-begal tuh yang begitu tuh dia berhadapan bukan cuma manusia, tapi berhadapan sama Allah. Kenapa? Karena dia ngeganggu banyak hamba-hambanya Allah Subhanahu. Makanya yang begal-begal, apalagi tuh iseng-iseng ikut-ikutan geng motor dan lain sebagainya, sampai ngebacok sana. Serem Bu, kadang-kadang serem. Kita malam-malam tuh ya kadang-kadang ya. Malam-malam jalan-jalan di jalan bawa parang, bawa golok, orang ditebas tangannya, dicelurit, ininya diambil. Kadang-kadang ada yang nggak mau ngambil, cuma pengen nebas aja jadi sensasi. Ada yang begitu tuh. Ada kejadian. Pokoknya mau nyari sensasi aja. Kalau ngebacok ngerasa senang. Kalau udah ngeganggu orang ngerasa senang. Kalau udah nyakitin orang ngerasa senang. Ada orang yang punya penyakit begitu itu. Dan itu kejadian geng-geng begitu ada. Saya ingatkan kepada begal-begal, saya ingatkan mumpung Anda masih hidup pada kesempatan tobat sama Allah Ta'ala. Itu dosanya qati'ut thariq, dosanya orang yang ngebegal di tengah jalan, sampai apalagi sampai ngebunuh, apalagi sampai ngerampas. Itu dosanya ditantang perang sama Allah Subhanahu. Kalau sampai udah tantang perang sama Allah, udah hati-hati. Serem. Yang kedua, nah ini yang banyak sering kita lakuin nih tanpa kita sadar. Dosa yang ditantang perang sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalin tuh riba. Nah, bunga bank, pinjaman yang pakai bunga, jawab yang jujur, yang masih begitu ada apa enggak?
Banyak apa enggak? Riba, hati-hati. Banyak macam-macamnya riba. Makanya ngaji biar paham masalah riba. Kata Allah Ta'ala, wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkan itu riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, tinggalin yang namanya riba. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, tetap demen ngambil riba, demen makan bunga bank, demen makan ini itu yang berkaitan dengan riba, fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih. Siap-siap Allah umumkan perang dan Rasul yang umumkan perang, saudara. Makanya pernah suatu saat Bapak Ibu sekalian diriwayatkan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang satu masalah. Gurunya Imam Syafi'i ini, hati-hati, serem, jangan main-main sama riba. Termasuk yang kerja-kerja di tempat-tempat riba, hati-hati, pertimbangkan lagi baik-baik. Ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang satu masalah. Jadi ada orang ngelihat orang mabok, Bu, Pak. Ngelihat orang mabok. Orang kan begitu dia ngelihat orang mabok di tengah jalan, mungkin nih yang mabok resek. Nah, udah mabok, sampai nyebur-nyebur ke got. Sampai nyebur-nyebur resek udah, maboknya resek banget dah. Orang kan udah mabok tuh umul khaba'ith. Mabok itu biang segala kebejatan. Orang tadinya orang zina belum tentu diajak kebunuh mau. Orang yang ngebunuh belum tentu diajak zina mau. Orang yang judi belum tentu diajak ngebunuh mau. Tapi kalau orang udah mabok, diajak zina mau, diajak judi mau, diajak ngebunuh mau, diajak segala macam mau. Karena gara-gara mabok, hilangkan akal. Mabok itu ummul khaba'ith. Mabok itu sumber segala kebejatan. Mabok tuh. Minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Benar-benar anak-anak kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang masih seperti itu benar-benar Allah tuntun untuk dapat hidayah insyaallah. Nah, ibu-ibu nih ada orang nih Pak, ada orang ngelihat orang mabuk, ada orang laki ngelihat orang mabuk udah rese banget. Akhirnya nih orang ngomong, andai kata dia yakin mabuk itu dosa paling gede. Kata dia, andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabuk, maka bini saya cerain, ditaklik. Lagian iseng pakai taklik cerain gini, ditaklik. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabuk, bini saya cerain. Kata orang itu tuh hikayat. Kata orang itu. Akhirnya begitu setelah dia ngomong begitu, dia kepikiran, waduh bini gue jatuh cerai apa kagak nih ya. Artinya kalau ada dosa yang lebih gede dari mabuk, jatuh cerai. Kalau ternyata mabuk itu dosa paling gede, berarti gak jatuh cerai. Akhirnya dia bingung, ini jatuh cerai apa kagak bini gue nih. Datang ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Begitu datang ke Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ngomong begini tadi, saya ngeliat orang mabuk, resek, saya yakin mabuknya dosa paling gede. Saya mengatakan andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabuk, bini saya cerain. Jatuh cerai kan tuh bini saya, wahai Imam Malik. Imam Malik gak langsung jawab, Bu. Ditahan dulu Imam Malik. Kita tunggu, nanti balik lagi, Anda kasih jawaban. Berapa hari dia datang ke Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti dia balik lagi. Berapa hari lagi datang lagi Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti dia balik lagi. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tapi hati-hati jawab urusan agama. Nggak gengsi, dibilang nggak tahu tuh nggak takut, dibilang nggak tahu lagi sih. Karena ini tanggung jawabnya sama Allah. Ulama tuh jawab hukum, tanggung jawabnya sama Allah. Jangan nggak tahu, bilang tahu, jawab asal-asalan, gengsi. Tanggung jawab itu di hadapan Allah. Ente ini menyampaikan hukum bukan atas nama diri ente, tauqi anillah. Ente sedang bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu kalau bicara hukum. Akhirnya Imam Malik udah, beliau tanpa gengsi mengatakan dia balik lagi. Anda belum tahu, Anda masih cari jawabannya. Berapa hari kemudian datang ke orang Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana jawabannya? Anda udah dapat jawabannya. Apa jawabannya? Bini ente jatuh talak. Berarti ada dosa yang lebih gede dari mabuk. Kok bisa Imam Malik? Iya, kata Malik. Saya ngebet Al-Quran. Saya cek dari awal sampai akhir. Saya cek sunnah, hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Saya nggak menemukan dosa yang ancamannya lebih serem dari riba. Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Maka kalau udah dosa tingkatan apa tantang perang sama Allah, kagak ada yang lebih gede dari itu. Itu paling gede berarti apa? Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Hati-hati, urusan riba hati-hati. Jaga-jaga, jangan gara-gara nafsu duit bunga nggak seberapa, akhirnya anak bini kita, suami kita, keluarga makan haram. Na'udzubillah min keluarga dapat murka Allah. Jangan ibu bapak sekalian. Beb kan ada perbedaan pendapat Beb masalah bunga apakah riba atau enggak. Jaga diri, hati-hati, warok. Jangan sembarangan. Karena ini kalau udah masuk ke perut anak kita, kan berpengaruh tuh ke perilakunya, Bu.
Jangan kaget anak itu susah dinasihatin, diajak sholatnya susah, ngelawan mulu sama orang tua. Lu kasih makan bunga bang. Bagaimana kagak ngelawan sama orang tua? Bagaimana gak susah dinasihatinnya? Abib kok pedas sih, omongannya pahit banget. Ya namanya obat emang bedimu kalau kena koreng. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Pahit, tapi saya harus sampaikan demi kebaikan kita semua. Benar-benar kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi ada 3 dosa yang Allah tantang perang pelakunya. Tadi yang pertama apa? Begal. Qati'ut tariq. Ibu-ibu nanya, Beb, kalau ngebegal laki orang bagaimana, Beb? Gimana tuh statik? Tergantung ngebegalnya pakai cara halal apa haram. Nah, jangan dilanjutin deh, Beb, kalau gitu. Lanjut teman-teman nih. Jadi yang pertama dosa yang paling besar, dosa yang ancaman ditantang perang Allah. Yang pertama apa tadi? Begal, qati'ut tariq. Yang kedua? Riba. Yang ketiga memusuhi walinya Allah. Ganggu walinya Allah, memusuhi walinya Allah, nyaci maki walinya Allah, fitnah walinya Allah. Hati-hati, hukumannya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas atau tidak? La ilaha illallah qala sayyiduna. Kadang-kadang di sini disindir sama Imam Ibnu Athaillah. Kadang-kadang ada orang baru ngerti zahirus syariah dikit aja langsung udah enggak percaya sama wali. Gara-gara berasa pintar bisa ngaji kitab, sama orang maunya suzon aja kalau disebut bulan wali udah enggak ada percaya-percayanya dah. Di sini tuh Ibnu Athaillah Sekandari. Kadang-kadang memang ngaruh, orang merasa dirinya pintar bisa ngaji kitab, akhirnya ngerendahin orang lain. Nggak mau husnuzon sama ulama lain walinya tidak mau. Hati-hati yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa susahnya sih suzon? Apa susahnya? Nah kata Ibnu Athaillah, fahdhar mimman hada wasfuh wa firra minhu firaraka minal asad. Hati-hati kalau kamu ketemu orang yang menghina-hina aulia Allah, menghina-hina kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Larilah kamu dari dia sebagaimana kamu lari kalau ketemu singa, katanya. Kira-kira kalau ketemu singa bagaimana, Bu? Larinya cepat tapi pelan, Bu? Kalau bahasa orang kebayoran baru, ngibrit. Tahu ngibrit? Ngacir. Ngibrit. Nah kamu kalau ketemu ada orang di medsos ngina-ngina wali Allah Ta'ala atau di dunia nyata, hati-hati jangan dekat. Akhirnya lu kena bala, aku kena juga lagi. Gua gak mau ikut-ikutan kena bala. Firra minhu firaraka minal asad. Lari kalau ketemu orang yang begitu, sebagaimana kamu lari kalau ketemu si singa. La ilaha illallah. Qala sayyidina al-Haddad, man ankara 'ala al-'arifin uqtuliya bi qaswatil ghalab. La ilaha illallah. Siapa yang ingkar terhadap orang-orang arif billah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Salah satu hukuman yang Allah berikan, uqtuliya bi qaswatil qalb. Allah kasih hatinya keras. Orang kalau biasa ingkar bager, dinasihatin susah, dengar sulit buat nggak bisa masuk, sulit khusyuk, susah khusyuk. Kalau doa lagi mohon sama Allah di malam hari susah buat tetesin air mata terhadap dosa-dosanya, hatinya keras. Itu hati keras salah satu penyebabnya gara-gara banyak ingkar kepada wali-wali Allah. Kadang-kadang Bu, mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang yang cerita tentang karamah. Di satu sisi begini, saya setuju karamah itu, keramatnya wali itu bukan semuanya untuk konsumsi publik diceritain. Betul apa kata? Karena kalau keramat di zaman medsosnya sekarang, keramat wali sembarangan diceritain di mana-mana. Padahal nggak semua orang otaknya bisa ngejangkau, nggak semua orang hatinya siap, nggak semua orang paham ilmu akidah. Keramat wali diceritain di mana-mana, akhirnya jadi fitnah. Nggak semua hal yang ada pada aulia itu layak untuk diberikan kepada umum. Kita mesti lihat khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akal santri beda sama kadar akal masyarakat umum. Kadar akal anak majelis beda dengan kadar akal mahasiswa. Kadar akal orang yang biasa ngaji udah bertahun-tahun beda dengan kadar akal orang yang nggak pernah nyicipin majelis taklim. Bicara, lihat siapa audiensnya.
Berikan obat yang tepat kepada pasien yang tepat. Obat stroke ente kasih ke orang masuk angin, kejang-kejang saudara, nggak masuk. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara harus disesuaikan, bicara sama siapa? Ini untuk ustaz-ustaz nasihat, termasuk nasihat untuk diri saya sendiri. Karomah wali silahkan umat diberi edukasi tentang karomah wali, tapi nggak semua cerita kejadian karomah wali layak diceritakan ke publik, nggak semuanya, harus dipilah-pilih yang mana yang layak, yang mana yang tidak. Tapi di sisi lain umat juga mesti tahu karomah wali itu adalah fakta. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang namanya wali itu punya keramat. Memang ada karamat wali. Ya, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Manzumah Jawharat Tauhid mengatakan fa'ath wa athbitan lil awliya karamah wa man nafaha fan bidan kalamah. Ya, yakini bahwasanya wali itu bisa punya keramat. Siapa yang mengatakan wali nggak bisa punya keramat, jangan dianggap itu omongan. Karena pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang wali itu bisa punya keramat. Jadi saya kasih gambaran dulu Bu, hal-hal yang ajaib, yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Kalau terjadi kepada Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, itu disebut irhasat. Catat nih, ini ilmu nih. Hal-hal yang ajaib, yang di luar daripada nalar, ajaib, khariqul adah, di luar kebiasaan. Kalau terjadi pada Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi, itu disebut irhasat. Itu disebut kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ibu-ibu sekalian, ya, walaupun beliau belum diutus, tapi awan kemana-mana ngikutin Nabi. Ini belum cerita diangkat jadi Nabi, beliau diangkat umur 40 tahun. Tapi sebelum umur 40 tahun, itu awan kemana-mana ngikutin beliau, dinaungin sama awan. Itu terjadi. Awan ngikutin orang, ajaib apa kan itu? Ajaib. Terjadi. Itu terjadi, awan ngikutin orang. Dan itu terjadi pada Rasulullah. Dan itu sebelum Rasulullah diutus. Itu dalam ilmu akidah disebut irhasat. Disebut apa? Irhasat. Itu terjadi, fakta. Yang kedua, keajaiban khariqul ada, amrun khariqul ada yadharu ala yadi mudda'in nubuwah litahaddi, makrunan litahaddi. Kalau terjadi kepada para nabi yang diutus sama Allah Ta'ala, terjadi kepada para nabi sebagai bentuk pembenaran atas apa yang dia bawa dan untuk nantang umatnya yang ingkar, itu disebut mukjizat. Disebut apa? Mukjizat itu luar biasa. Kalau biasa-biasa aja apa mukjizatnya? Kenapa dibilang mukjizat? Ya karena luar biasa, nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Contoh, Nabi Musa bisa ngebelah lautan, ngetokin tongkat. Itu dahsyat atau enggak? Masuk akal enggak? Kalau ada, secara hukum ada, nggak masuk akal. Tongkat mana yang bisa belah lautan? Pengen beli gue di mana? Nggak bisa, saudara. Tapi Allah tunjukin buat Nabi Musa. Itu namanya mukjizat. Nabi Allah Isa alaihissalam, orang mati dihidupin lagi. Luar biasa nggak? Khariqul adah, luar biasa. Terjadi pada siapa? Nabi Isa. Nabi atau bukan beliau? Rasul atau bukan? Itu disebut mukjizat. Contoh lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, banyak banget. Imam Baihaqi juga namanya Dalailun Nubuwah. Bukti-bukti kenabian Rasulullah banyak di situ diceritain. Ya. Di antara mukjizat Rasulullah bisa belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Rasulullah bisa belah bulan. Dan itu terbukti secara saintifik. Rasulullah bisa belah bulan, orang belah bulan, mukjizat apa enggak? Luar biasa enggak? Terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasul. Dan itu sebagai tantangan kepada orang-orang yang ingkarin beliau, membuktikan beliau ini benar-benar Rasul, nunjukin mukjizat. Itu disebut mukjizat. Rasulullah SAW naba'a min baini asabi'ihil ma'. Dari jari jemari Rasulullah itu keluar air, arwal juyush. Itu satu pasukan semuanya minum sampai puas dari air yang mengalir dari jemarinya Rasulullah SAW. Oh, sallallahu alaihi. La ilaha illallah. Sampai-sampai ulama mengatakan wa afdhalul miyahi ma'un gudnaba. Air yang paling afdol di atas muka bumi itu apa? Bukan air Zam-Zam. Nomor satu air yang keluar dari jarinya Nabi. Nomor satu, setelah itu baru air
Zam-zam. Nomor satu air yang keluar dari jari jemarinya Nabi. Bicara soal Zam-zam, ibu-ibu naki, abis kok belum ngaji gak buat air Zam-zam begitu ya. Kalau gue majelis 19 titik. Satu titiknya ada yang 300 orang, 400, 500, ada yang 200 satu titiknya. Bawain air Zam-zam 15 titik, sebanyak-banyaknya bangkrut urusan ya saudara. Begitu kagak boleh banyak-banyak lagi pesawat bawahnya Ustaz ya. Dibatasin, satu orang 1 botol doang dibatasin. Alhamdulillah. Ya, insya Allah saya nggak bakal bawain Zam-zam, bawain doa berangkat haji sekarang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mukjizat, air ngalir dari jari jemari. Luar biasa. Itu luar biasa dahsyat terjadi pada Nabi, disebut mukjizat. Mukjizat. Jadi sesuatu yang khariqul adah kalau terjadi pada Nabi disebut mukjizat. Kalau terjadi pada seorang wali sesuatu yang khariqul adah, di luar daripada kebiasaan, di luar nalar, terjadi kepada seorang wali yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu disebutnya karamah. Disebutnya apa? Karamah. Itu terjadi, fakta itu terjadi, ada. Nanti kita bicara dari. Kalau terjadi kepada seorang kafir, kadang-kadang ada sesuatu, ya, sesuatu yang ajaib terjadi kepada seorang kafir. Nggak beriman sama Allah, tapi bisa ngelakuin hal-hal ajaib. Dulu ada pesulap namanya David Copperfield. Waduh, kalau ngeliat gaya dia sulap udah kayak wali, saudara. Macam-macam dia lakuin. Padahal dia kafir, ya mungkin itu trik sulap ya. Tapi andailah, anggaplah itu pure, bukan trik. Anggaplah ada orang kafir bisa ngelakuin keajaiban yang di luar daripada nalar. Bisa dia ngelakuin itu tahu-tahu. Maka itu disebutnya istidraj. Disebutnya apa? Istidraj. Allah pengen ulur dia. Diulur sama Allah biar dia ngerasa dirinya hebat. Lalu di neraka dikucak loh di neraka loh. Makin jauh diulurnya, makin parah dikucaknya di neraka. Na'udzubillah min. Atau yang terjadi kepada orang fasik. Ini orang fasik, sholat kagak, puasa kagak, tinggal ngomong asyikuli rahmatan nafimu Allah wa makoli saudara. Ngomong sama semut, tahu nggak? Gue lagi rame itu, tahu nggak? Inna rahmatan nafimu Allah. Kalau sama semut, inna rahmatan nafimu Allah asyikuli. Ngakunya wali, keramat ini itu. Baru sama cacing. Terakhir ngomong sama cacing, bahasa cacing. Dapat kabar, dapat informasi, sholat kagak, puasa kagak, pernyataan-pernyataannya banyak orang yang melanggar syariat. Itu nggak apa-apa, nggak sholat zuhur, yang penting sedekah buat 10 orang. Tahu-tahu nih yang model begini, tahu-tahu ngeluarin karamat, tahu-tahu ngeluarin sesuatu yang ajaib, bukan karamah disebutnya, sesuatu yang ajaib yang khariqul adah bisa aja. Tapi itu namanya bukan karamah, itu namanya istidraj atau sihir. Istidraj atau sihir. Jelas atau tidak? Paham? Nah, karamah wali itu ada. Jangan bingung ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tuh tahu-tahu dapat cerita, misalkan ada wali kejadian begini, Syekh Abdul Qadir Jilani diceritakan di manaqibnya, ada tulang belulang ayam. Tahu-tahu sama beliau dihidupin itu tulang belulang ayam, bisa hidup lagi tuh ayam. Bisa aja. Kalau Allah mau kasih, Allah maha bisa nggak? Bisa aja kalau Allah mau kasih. Kenapa bingung? Ini kan bukan soal beliaunya, tapi soal dikasih sama Allah Ta'ala. Dan itu terjadi di Al-Quran ada, Bu. Di Al-Quran ada cerita Ashabul Kahfi. Itu Thalathumiyati sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Di dalam tafsir Jalalain 300 itu katanya kalau pakai Hijri, kalau pakai Masyihi. Kalau pakai Hijri 309 tahun, wazdadu tis'a. Itu kalau pakai Hijri. Tapi ada riwayat mengatakan ya pokoknya 309 tahun sesuai dengan jumlah yang di Al-Qur'an disebutkan. 309 tahun, Bu, tidur. Ibu-ibu jujur Bu, enggak usah 309 tahun, Bu. Ibu tidur nih, ya. Tidur malam jam 9. Bangun jam 12 siang. Apa yang terjadi pada ibu-ibu sekalian? Pusing. Leher sakit gak? Badan pegel gak? Itu gak sampai 24 jam tuh. Belum lagi tambah bangun berasa bego. Betul gak? Orang, Bu, orang
Kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat. Ada orang sakit stroke, nggak bisa bangun di tempat tidur aja, itu badannya mesti digerak-gerakin. Dia mesti dirawat, bagian mana mesti dirawat, mesti diolesin apa. Soalnya bahaya, kalau dia nggak bergerak tuh bahaya, bisa makin parah. Saya ingat dulu ada kerabat saya yang kecelakaan, kakinya patah. Itu sama dokter harus digerak-gerakin, nggak boleh diem aja. Karena kalau diem sekian waktu bisa bahaya. Harus bergerak, harus digerakin. Itu baru setahun 2 tahun, hitungan bulan, apalagi 300 tahun. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Sebenarnya ibu-ibu ini ada bakat jadi Ashabul Kahfi, Bu. Bu, kita tidur sehari berapa jam? Taruh 8 jam. Mama 8 jam. Sehari 8 jam, berarti kita tidur 1/3 hari. Itu sehari. Kalau umurnya taruh 60 tahun, 8 jam dikali 60 tahun, berarti kurang lebih 1/3 dari umur kita, 20 tahun. Ibu-ibu semua tidur rata-rata 20 tahun. Ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Belum lagi yang lebih. Iya. Jelas apakah belum lagi tidur di majlis tuh katanya belum dihitung kan? Ini 300 tahun Bu, bangun sehat walafiat, seger. Udah gitu begitu bangun nggak nuang mukanya Ashabul Kahfi. Begitu bangun dia ada koin-koin lama, disuruh temennya apa namanya di ayat disebutin, disuruh lihat, suruh beli makanan, tapi hati-hati, mindik-mindik jangan kelihatan, kalau kelihatan nanti kita kena urusannya. Tahu-tahu begitu dia sampai tukang makanan dia kaget, dia udah berubah semua. Itu tukang makanan yang dia mau beli itu lihat nih kok koinnya koin lama ini koin zaman raja 300 tahun lalu. Daktinius atau siapa namanya saya lupa itu. Zaman raja 300 tahun lalu. 300 tahun bangun sehat walafiat seger. Dia pikir tidurnya cuma setengah hari. Jawab yang jujur, ini ajaib apa kagak? Dahsyat apa enggak? Dahsyat. Gua 300 tahun di goa kagak digigit ular. Kagak dimakan semut juga bisa makan kalau 300 tahun Bu. Dicicil dikit-dikit sama dia. 300 tahun. Cacing juga bisa ngabisin 300 tahun. Gua badan nggak tenggelam. Biasanya saya pernah lihat di Saudi, di Yaman, itu rumah-rumah yang udah ratusan tahun, itu biasanya tanahnya lebih rendah. Sampai-sampai rumah yang tadinya di atas sampai dia agak turun ke bawah. Saya lihat di Madinah ada beberapa rumah lama begitu tuh. Di Hadramut saya lihat ada beberapa rumah agak ke dalam karena lama. Ini badannya nggak tenggelam. 300 tahun. Jawab yang jujur, ajaib apa kagak? Ajaib. Kalau pakai akal biasa nih ada, akal biasa. Masuk akal apa kagak? Ya masuk. Tapi di Al-Quran pasti benar nggak? Benar. Ini salah satu dalil terjadinya Ashabul Kahfi Nabi itu bukan? Bukan Nabi. Pendapatnya paling kuat Ashabul Kahfi bukan Nabi. Tapi Allah tunjukkan keajaiban di tangannya. Berarti bisa nggak Allah tunjukkan keajaiban di tangan orang soleh? Jelas atau tidak? Paham. Siti Maryam lagi khalwat di mihrab, tahu-tahu ada makanan, nggak ada yang bawain, nggak ada siapa. Ajaib apa kagak tuh? Ajaib. Siti Maryam saudara. Itu karamah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar atau Sayyidina Bakar yang Yasarian Jabalah? Yasarian al-Jabalah. Sayyidina Bakar. Sayyidina Umar atau Sayyidina Bakar, salah satu. Itu zaman dulu Bu Pak, belum kayak sekarang. Ada video streaming, ada telepon, ada WhatsApp. Sayyidina Umar ngirim pasukan. Pasukan dikirim buat perang. Tahu-tahu di tengah jalan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Allah ngasih peringatan ke pasukan itu. Pasukan jauh pasukannya. Itu semua pasukan dengar suara Sayyidina Umar. Ya Sarian Jabalah, pasukan, lari buru-buru ke arah gunung. Ternyata arahannya Sayyidina Umar itu benar. Dan mereka semua dengar pasukan itu suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Sayyidina Umarnya di Madinah. Ajaib apa kagak? Dan ini terjadi. Syekh Ismail An-Nabhani itu punya kitab namanya Jami' Karamatul Auliya. Itu di awal-awal tuh setelah beliau bahas dalilnya karamah, beliau bahas panjang lebar tentang bagaimana karamatnya para sahabat dan tabi'in. Itu terjadi, keramat itu terjadi, ajaib. Memang kalau diukur pakai nalar nalar kebiasaan, nggak kena. Tapi Allah kasih fakta. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya
di dalam Zubat itu disebutkan wa man tahu li waladin min ghairi aqwal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahu li waladin min ghairi aqwal. Wali Allah itu mereka punya keramat macam-macam. Bahkan kalau para nabi bisa apa yang bisa maka mukjizat dari nabi ya si'an yakun karamatan wali. Nanti kita jelaskan tadi. Itu Mbak Azam. Marhaban bil qaidat dan salati marhaban bis salam. La haula wa la haula wa la quwwata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatul qaimah ala sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa syarafu wa darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'athu maqamul mahmudah wa atayna ala tuqfil mi'ad wa ghfir li wa li walidayya wa ghfir li wa li walidayya wa ghfir li wa li walidayya wa rahimahum rabbuna shighar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sampai ke mana? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ibu-ibu sekalian, ini dikit lagi lanjut atau tidak? Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mu'jizatan li nabi yasih an yakuna karamatan li wali. Apa-apa yang terjadi mukjizat bagi para nabi bisa saja itu menjadi karamatnya bagi para wali. Jadi kalau ada nabi ngidupin orang mati, bisa aja Allah kasih ada wali yang ngidupin orang. Bukan soal walinya, kalau manusia nggak bisa, tapi yang ngidupin siapa? Allah, bukan wali, Allahnya. Nah, kalau ada nabi bisa nyembuhin orang buta, bisa aja Allah kasih ada wali yang nyembuhin orang. Sekali lagi saya katakan, bukan manusianya yang nyembuhin. Kalau manusia nggak berdaya apa-apa, tapi Allah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru. Ini hadis sahih sudah. Jadi apa-apa yang bisa jadi karamahnya mukjizat para nabi itu bisa jadi karamah. Mas nggak usah kaget ibu-ibu sekalian. Kalau dengar cerita, yang penting ceritanya benar ya, nggak bohong-bohongan ya. Periwayatannya jelas. Kadang-kadang ada juga yang dilebay-lebayin, sumbernya nggak jelas, periwayatannya nggak jelas. Kita nggak tahu deh kalau ikut-ikutan yang begitu. Tapi kalau ada cerita periwayatan jelas, sumbernya thiqah, kitab yang nyebutinnya jelas, jangan sampai kita. Jangan sekarang. Apalagi jadi olok-olokan di medsos pun jadi olok-olokan. Ada karamah wali, Allah tunjukkan kebesarannya gara-gara dia menegakkan amar nahi munkar, di sampingnya ada macan yang nemenin dia. Itu fakta, bisa aja apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada karamah wali begini begitu begini. Selesai. Karamah itu fakta, yang ngasih adalah Allah. Apa jadi ente ribut? Jelas atau tidak? Tapi kan nggak masuk akal, Beb. Kalau masuk akal ajaib itu di mana? Namanya juga kharikul ada. Kharikul ada itu di luar kebiasaan, nggak masuk di nalar, nggak sesuai dengan apa yang kita tahu biasanya. Nah kalau harus masuk akal, ajaibnya di mana? Paham? Jelas?
Nah, jadi saya di sini pengen menghimbau, di satu sisi saya pengen menghimbau para ustadz, para dai jangan sembarangan mengumbar cerita wali, karena audiennya apalagi di zaman medsos keterbukaan ini beda-beda. Kesian kalau yang nerima orang yang nggak siap, akhirnya dia menghina wali Allah, dia dapat bala. Na'udzubillah min. Di sisi lain, ibu-ibu di jamaah pengajian harus paham bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi karomah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mampu Allah kalau memberikan keajaiban bagi kekasih-kekasihnya Allah. Tapi kita jangan sampai kita beribadah supaya jadi keramat, jangan. Itu bukan seperti itu tujuannya. Keramat itu tahu Allah kasih, kita nggak tahu, saudara. Keramat yang terbaik adalah istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqamah aja, istiqamah. Nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Nah, terakhir nih sebagai penutup ini saya mau baca ini. Uqubatul munkirin 'alal ulama. Ya, uqubatul munkirin 'alal ulama us-salihin. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala, innal wuqu' bi nahwi ghibatin aw namimatin fi ahli al-'ilmi min kaba'irid dzunub. Allahu akbar. Ya, gibah, ngomongin, apalagi fitnah, apalagi ngadu domba ulama. Hati-hati, hada min kaba'irid dzunub, termasuk dosa besar. Jangan gara-gara zaman medsos ya seenaknya mencet, seenaknya nge-share, seenaknya komen. Hati-hati kalau mau selamat hidup, hati-hati. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Jadi orang seenaknya menghina aulia, menghina salihin, menghina muqarrabin. Ente pikir itu kecil, tahsabunahu hayyinan, kau pikir itu enteng, wa huwa 'indallahil 'azim. Padahal itu di sisi Allah sangat besar, enggak main-main. Maka di sini kata beliau, ya, fa'iluhu fasiqun mardudus syahadah. Orang yang suka menghina aulia Allah, kasihnya Allah, itu mardudus syahadah, ya, akan ditolak kesaksiannya. Dia fasik, masuk pada fasik. Bahkan wa 'ala walil amr al-mubalaghah fi tankil bihi li alla yakuna dari'atan ila ihtiqar ulama. Maka untuk penguasa harusnya betul-betul serius di dalam menghukum orang yang menghina ulama, menghina aulia. Li alla yakuna dari'atan ila ihtiqar ulama, supaya enggak jadi penyebab pintu untuk meremehkan para ulama. Ini malah sebaliknya, ulama yang dipenjara, saudara. Akhir zaman lah, pusing gitu ya, pusing. Yang ngina-ngina ulama, Abu Janda sampai sekarang aman-aman aja. Abu Janda yang lain, sekarang malah nambah banyak tuh grup-grupnya, saudara. Ada botak, pelontos, kayak apa namanya, kayak bakso dan lain sebagainya. Segala macam ngina ulama, ngina aulia, aman, tentram, jaya. Giliran gue mah berisik ngomong baik-baik saja, setahun di penjara, Bu. Masya Allah, yang ngina ulamanya aman, bebas, yang ulamanya malah dipenjara. Saya bukan ulama, berisik ulama. Di penjara, saudara. Masya Allah, kebalik. Di sini disebutin hendaknya kepada penguasa, wali umur, kalau ada yang ngina-ngina ulama, merendahkan ulama, apalagi aulia, penjara, hukum. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang meremehkan ulama, meremehkan aulia. Wa hadza idza lam yastahil adahum wa ihtiqarahum 'aliman bidzalik. Itu hukumnya fasik, dosa besar kalau dia enggak menghalalkan. Tapi kalau sampai kepada tingkatan menghalalkan menghina ulama, kalau dia sadar, dia sadar salah, yang anda lakuin salah, tapi anda menghina, itu dosa besar. Tapi kalau sampai tingkat menghalalkan, oh bagiannya halal menghina dia. Kalau ulama, orang soleh, waliullah, bagiannya ngehalal menghina dia. Orang tuh man halala haraman bahwa kafir. Orang yang menganggap halal sesuatu yang haram, maka dia keluar dari agamanya Allah. Na'udzubillah min. Ngelakuin sesuatu yang haram nggak otomatis keluar dari agama. Ngelakuin, tapi nganggap itu sebagai haram. Orang berzina, murtad atau enggak? Enggak. Orang berzina dosa besar, tapi nggak murtad, tetap muslim. Kalau dia tobat, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi orang ngehalalin zina, murtad. Beda, zina sama ngehalalin zina beda. Kalau zina dia ngelakuin zina, tapi dia yakin gue ini dosa yang gue lakuin, bukan dia lakuin. Baca kayak begitu. Rata-rata dia nggak murtad, tapi dosa besar. Tapi kalau orang nggak apa-apa, terserah gue zina ini bagi gue halal. Nah, aku bilang benar, ada orang ngomong gitu. Itu bukan cuma dosa besar, murtad, kafir. Nah, aku bilang benar. Orang nggak sholat, dosa besar. Tapi mengatakan gue sih nggak wajib sholat. Bagi saya sholat itu nggak wajib. Sampai orang mengatakan sholat tidak wajib, ninggalin sholat nggak dosa. Nah, untuk bilang dari murtad, bukan cuma dosa, murtad. Sama nih kata beliau. Orang hina ulama dosa besar.
tapi menghalalkan menghina-hina ulama, murtad, kafir, na'udzubillah min, karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Ini hati-hati yang terakhir, waqad jurriba, dan telah terbukti annahu man waqa'a fil ulama, siapa yang suka menghina-hina ulama, umtuhina bisu'il khatimah, ujung-ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man waqa'a fi 'irdi waliyyin ibtalahu Allah bi mautil ghaib. Siapa yang ngomongin wali Allah, ngina-ngina wali Allah, merendahkan harga dirinya, maka Allah akan bikin hatinya mati. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, tatabba'na ahwalal qaum fama ra'ayna ahadan ankara 'alaihim wa mata bi khairin abadan. Na'udzubillah. Aku ini udah ngecek, kata Abu Abbas Al-Mursi, aku cek, aku lihat keadaan orang. Aku nggak mendapatkan satu orang pun yang suka ingkar kepada aulia. Aku nggak dapetin orang yang begitu matinya baik. Rata-rata orang kalau udah musuhan sama walinya Allah, matinya ujung-ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Pelajaran yang bisa kita ambil, jaga jempol, jaga jempol kita, jaga lisan kita nih. Handphone sekarang lebih jahat dari lisan, saudara. Jaga, jangan sampai jangankan menghina, ikut nge-like orang yang menghina, jangan. Apalagi nge-share, apalagi dia yang menghina. Na'udzubillah min dzalik. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insya. Dan ibu-ibu semua, bu, ibu-ibu semuanya diundang sama Habib Rizik. Habib Rizik kirim salam buat semua ibu-ibu. Diundang besok tanggal 1 Muharram, hari Ahad pagi, di Petamburan, mulai dari jam 7 sampai selesai. Akan ada acara peringatan tahun baru Islam 1446 Hijriah, 1 Muharram. Sekaligus beliau akan menikahkan putri beliau yang ke-7. Kalau dari almarhumah yang ke-7 ini anak terakhir. Kalau dari yang baru belum. Wallahu, kemudian Allah kasih beliau anak-anak lagi yang soleh, makin banyak makin berkah. Anaknya ulia, anaknya orang soleh kita doain banyak. Karena bibit-bibit baik, saudara. Betul atau tidak? Ya, jadi ibu-ibu beliau tadi kirim salam. Semuanya satu mana rombongan hari Ahad. Tanggal 7, hari yang besok nih, yang hari Ahad ini. Pagi diundang di Petamburan jam 7 sampai selesai. Insya mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita sama-sama baca dzikrul jalalah seperti biasa. Ayo baca yang sama, jangan ada yang ngobrol, yang khusyuk semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
sebagai penutup, saya ingat perkataannya Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin al-Kadhib al-Muftari. Tabyin Kadhib al-Muftari fima nusiba ila Imam Al-Asy'ari. Di situ beliau berkatakan, "I'lam anna luhumal ulama masmumah." Kita kan kalau ghibah berarti makan daging. Orang ghibah berarti makan daging. Nah, kalau yang digibahin ulama, i'lam anna luhumal ulama masmumah. Hati-hati, dagingnya ulama beracun. Maksudnya daging ulama beracun apa ya? Kalau orang biasa digibahin aja dosanya besar, makan daging ulama beracun. Bukan cuma dosa, ente mati. Makin daging beracun itu mah artinya apa? Hancur dunianya, hancur akhiratnya. Maka kita jaga diri, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari fitnah zaman yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, hidupkan dalam keadaan iman, matikan dalam keadaan iman. Bisirril Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من نزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سر الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Minggu jangan lupa. Iya siap, kita bawa. Sampai jam berapa nih? Resepsi hari Sabtu berikutnya khusus Ustazah, bukan Oh, iya. khusus Ustazah mana Ya, kalau siap, yang siap. Sabtu berikutnya ya. Itu terbatas. Ya, siap. Oke.